Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas yang dimuliakan Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Tak henti-hentinya mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita, dan alhamdulillah sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan serta kekuatan untuk bisa hadir di rumah Allah dalam rangka menjalankan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah. Sebagaimana disebutkan tadi di awal bahwa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, yang senantiasa saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang beriman dan selalu bersabar di dalam menjalankan kehidupan yang akhirnya kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak kita mendapatkan samaat yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan oleh pengurus bahwa setiap hari Jumat sekarang insyaallah kita akan isi dengan pembahasan Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar nanti dan kami sampaikan ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua, sehingga kita lebih sedikit bisa lebih mendalam mengetahui bagaimana perjuangan Rasulullah dan orang-orang yang beriman di awal-awal Islam itu datang ke hadapan kita semua. Di awal pertemuan yang lalu mungkin saya mengingatkan kembali bahwa telah terjadi baiat yang disebut dengan baiat Aqabah. Baiat ini adalah perjanjian antara kaum muslimin yang datang dari Yatrib atau Madinah sekarang ini
dengan Rasulullah SAW untuk menjalin silaturahmi dan membuat satu kekuatan sesungguhnya, sehingga Islam akan menjadi kuat dan terus menambahkan kekuasaannya atau meluaskan dakwahnya di luar kota Mekah. Salah satu sahabat yang kita kenal yang telah saya sampaikan adalah Mus'ab. Adalah salah seorang utusan atau dai atau ulama yang dipercayakan oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama Islam di kota Yathrib di tahun 12 kenabian Rasulullah SAW. Selama 1 tahun Mus'ab dibantu dengan sahabatnya terus menyebarkan agama Islam di kota Madinah atau Yathrib pada waktu itu, hingga akhirnya banyak para sahabat Rasulullah sekarang ini, dulu orang-orang kafir, dengan mendengarkan dakwahnya Mus'ab sehingga banyak yang masuk memeluk agama Islam. Dan di tahun ke-13 kenabian Rasulullah SAW pada saat bulan-bulan haji atau para kaum muslimin dan kaum musyrikin waktu itu pergi ke Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji, maka terjadi lagi satu baiat yang disebut dengan baiat yang kedua adalah baiat kubro. Kenapa disebut dengan baiat kubro? Karena memang pada saat itu pertemuan antara Rasulullah dengan kaum muslimin pada saat itu cukup besar jumlahnya. Kalau di waktu tahun ke-12 kenabian Rasulullah hanya 12 orang yang hadir, dan pada saat itu terjadi baiat dengan 70 orang peserta mengikuti baiat di Bukit Aqabah tersebut. Baiklah, kita bacakan saja bagaimana situasi yang terjadi pada saat terjadinya baiat di Bukit Aqabah yang kedua tersebut. Pada saat kepergian kaum muslimin dari Yathrib ke Bukit Aqabah, yaitu adalah kontak antara kaum muslimin dengan Rasulullah SAW. Akan tetapi pada saat keberangkatan kaum muslimin dari Yathrib itu masih bergabung dengan kaum musyrikin dari Yathrib yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi mungkin agak sedikit bingung gitu ya, kok ibadah haji juga gitu ya. Sebenarnya memang dari sejak dulu, dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, dengan dimulainya dengan penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, maka sejak itulah terjadi ibadah yang setiap tahun sekali adalah ibadah haji. Maka waktu itu memang kaum musyrikin walaupun sudah musyrik tapi tetap melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya.
Pada musim haji tahun ke-13 kenabian, yaitu tepatnya pada bulan Juni tahun 622 Masehi, datanglah sebanyak lebih dari 70 orang kaum muslimin dari Madinah untuk menunaikan manasik haji. Mereka datang bersama rombongan para jamaah haji dari kaum mereka yang masih musyrik. Kaum muslimin tersebut saling bertanya di antara mereka saat mereka masih berada di Yatrib atau sedang dalam perjalanan, hingga kapan mereka harus membiarkan Rasulullah SAW berkeliling dan diusir di lereng bukit dalam keadaan ketakutan. Tatkala tiba di Mekah, terjadilah kontak rahasia antara mereka, maksudnya kaum muslimin, dengan Rasulullah SAW yang menghasilkan kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk berkumpul di satu tempat pada pertengahan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 di celah yang terletak di sisi Aqabah. Tempat ini di mana terdapat Al-Jumrah Al-Ula di Mina. Pertemuan tersebut akan dilaksanakan dalam suasana yang sangat rahasia di tengah kegelapan malam. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan salah satu dari pimpinan kaum Ansyar menceritakan sendiri secara spesifik pertemuan historis tersebut yang telah mengubah rotasi hari-hari kepada perseteruan antara paganisme dan Islam. Dia adalah Ka'ab bin Malik Al-Ansyari alaihissalam Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia bertutur demikian: kami berangkat untuk melaksanakan manasik haji dan sebelumnya telah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah pada pertengahan hari-hari tasyrik. Kami dijanjikan bertemu pada malam harinya. Sementara itu hadir bersama kami Abdullah bin Amr bin Haram, salah seorang pemimpin dari orang-orang terpandang di kalangan kami. Kami mengajak bersama-sama kami dalam hal ini untuk sementara kami merahasiakan urusan ini dari kaum musyrikin yang berada di dalam rombongan kami. Lalu kami berbicara kepadanya dan berkata, wahai Abu Jabir, maksudnya Abdullah bin Amr tersebut, sesungguhnya engkau ini adalah salah seorang pemimpin kami dan orang terpandang di antara kami. Kami tidak suka bakar api neraka kelak. Kemudian kami mengajak untuk memeluk Islam dan memberitahukannya perihal janji kami untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah. Lalu dia masuk Islam dan menghadiri baiat Aqabah bersama kami serta terpilih sebagai salah seorang pemimpinnya. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Ka'ab melanjutkan cerita ini. Lalu kami tidur pada malam itu bersama kaum kami di perkemahan. Kami hingga ketika sudah mencapai sepertiga malam,
Kami meninggalkan perkemahan kami menuju tempat perjanjian dengan Rasulullah SAW. Kami berangkat dengan sembunyi-sembunyi dan mengendap-endap bagaikan burung padang pasir. Akhirnya kami berkumpul di celah dekat Aqabah tersebut. Jumlah kami antara lain kurang lebih dari 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, yaitu Musaibah binti Ka'ab, Ummu atau sekarang dikenal dengan Ummu Umarah, dari kabilah Bani Nazin bin An-Nazar, dan Asma binti Nur atau Ummun Mani dari Bani Salamah. Kemudian kami berkumpul di celah itu menunggu kedatangan Rasulullah SAW, hingga akhirnya beliau datang bersama pamannya, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang ketika itu masih memeluk agama kaumnya, akan tetapi ingin menghadiri urusan keponakannya tersebut atau urusan Rasulullah SAW dan meyakinkan kondisinya dalam pertemuan itu. Dialah orang yang pertama berbicara. Di dalam dialog permulaan, Al-Abbas menjelaskan dampak serius dari hal ini. Setelah peserta pertemuan telah lengkap, dimulailah dialog untuk mengesahkan perjanjian persekutuan religi dan militer. Orang pertama yang bicara adalah Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Dia berbicara untuk menjelaskan kepada mereka secara gamblang akan dampak serius yang akan mereka pikul di pundak mereka sebagai buah dari persekutuan tersebut. Kemudian Al-Abbas berbicara, "Wahai kaum Khazraj," orang-orang Arab menamakan kaum Ansor sebagai Khazraj, baik dari kalangan Khazraj maupun dari kalangan Aus. "Sesungguhnya Muhammad bagian dari kami, sebagaimana yang kalian ketahui, dan sungguh kami telah melindunginya dari ancaman kaum kami yang satu pandangan dengan kami. Dia sangat terhormat di tengah kaumnya dan terlindungi di negerinya. Akan tetapi dia lebih memilih untuk bergabung dengan kalian dan pindah ke negeri kalian. Jika kalian yakin bahwa kalian dapat memenuhi apa yang kalian tawarkan kepadanya dan dapat melindunginya dari orang yang menentangnya, maka itu adalah hak kalian. Berikut resiko yang harus ditanggungnya. Namun jika kalian justru akan menyerahkan dirinya dan menghinakannya setelah kalian membawanya serta ke negeri kalian, maka dari sekarang tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya dia dalam keadaan terhormat di negeri kaumnya dan terlindung di dalam negerinya." Jamaah yang dirahmati Allah, permulaan pembicaraan ini dibuka oleh Al-Abbas bin Al-Muthalib menegaskan bahwa Rasulullah SAW berada di kota Mekah, walaupun Abbas itu adalah masih musyrik, pamannya ini, akan tetapi dia melindungi secara penuh tentang keberadaan Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Jadi secara keturunan
Abbas adalah pamannya Rasulullah SAW. Setelah Abu Thalib tidak ada, setelah meninggal, maka Abbas menjadi pelindung sesungguhnya. Di samping ada yang kita sampaikan dahulu bahwa ada Al-Mut'im, juga adalah melindungi yang secara sukarela kemana saja Rasulullah pergi, maka Mut'im dan keluarganya selalu melindungi Rasulullah SAW dari ancaman kaum musyrikin Mekah. Dalam hal ini Abbas mempertegas, maksudnya agar pertemuan Aqabah yang kedua ini, yang orang-orang Yatrib atau orang-orang Madinah tawarkan bahwa Rasulullah akan diboyong ke Madinah, Abbas memastikan seandainya hanya berbicara di luar hatinya, jadi bicaranya akan berjuang dan segala macam untuk kepentingan dan melindungi Nabi Muhammad SAW, tapi di tengah perjalanan ternyata lepas dari tanggung jawabnya. Dalam hal ini Al-Abbas memastikan jangan sampai itu terjadi, karena sesungguhnya Abbas melindungi dan sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Setelah Abbas berbicara, kemudian Ka'ab, salah satu wakil dari kaum Ansor tersebut, berkata, kami telah mendengar apa yang telah engkau utarakan, wahai Abbas. Maka berbicaralah, wahai Rasulullah SAW, ambillah sumpah setia dari kami untuk dirimu dan Rabbmu sesukamu. Jawaban ini menunjukkan sikap tegas kaum Ansor yang telah memiliki tekad bulat dengan keberanian, iman dan keikhlasan di dalam mengemban tanggung jawab yang besar ini, sekaligus dampak-dampaknya yang serius. Setelah itu Rasulullah SAW memberikan penjelasan, kemudian selesailah baiat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu mengetahui poin-poin dari baiat tersebut apa saja, sehingga Abbas sebagai pamannya merelakan Rasulullah SAW untuk pergi dari kota Mekah ke kota Madinah, yang mungkin sekarang yang kita ketahui kaum muslimin hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, karena di kota Mekah kaum muslimin terus disiksa, dipersulit untuk melaksanakan ibadah secara Islam ini. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Jabir poin-poin baiat tersebut secara rinci. Jabir berkata, kami berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, untuk hal apa kami membaiatmu? Beliau bersabda, maksudnya Nabi Muhammad SAW, untuk mendengarkan dan taat, loyal, baik di dalam kondisi semangat maupun malas. Kemudian yang kedua, untuk berinfak di dalam masa sulit maupun mudah. Selanjutnya, untuk berbuat amal ma'ruf dan nahi munkar. Yang keempat, untuk senantiasa tegak di jalan Allah tanpa mempedulikan celaan orang selama dilaksanakan di jalan Allah. Yang kelima, untuk berlaku manakala aku datang kepada kalian
dan melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, istri-istri dan anak-anak kalian. Jika hal ini kalian lakukan, maka surgalah bagi kalian imbalannya. 5 poin ini yang pada saat itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada peserta baiat kubra ini. Para peserta mendengar apa yang disampaikan Rasulullah dengan kalimat yang terakhir ini, bahwa balasan apa yang akan didapat oleh orang-orang kaum muslimin yang mengikuti baiat ini dengan keikhlasan hati, apabila melaksanakan tugas ini dengan baik, maka surgalah pahala yang akan diperoleh oleh peserta baiat tersebut. Di dalam riwayat lain, Ka'ab yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, hanya poin terakhir di atas saja yang ada. Di sana disebutkan kembali, Ka'ab berkata, lalu Rasulullah SAW berbicara seraya membacakan ayat Al-Quran, berdoa kepada Allah dan mendorong mereka untuk masuk Islam. Kemudian bersabda, aku membaiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian. Lalu Al-Bara bin Ma'rur memegang tangan beliau seraya berkata, ya, demi Zat yang telah mengutusmu dengan hak sebagai nabi, sungguh kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi jiwa dan istri-istri kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah, demi Allah, kami adalah ahli strategi perang dan ahli dalam membuat senjata. Kami warisi hal tersebut secara turun-temurun dari leluhur kami. Ka'ab berkata, pada saat Al-Bara berbicara kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba Abu Al-Haytham bin Al-Tayyihan mencela, wahai Rasulullah, sesungguhnya terdapat tali persekutuan antara kami dan orang-orang Yahudi, dan kami akan memutusnya. Apakah kiranya bila kami lakukan hal itu dan kelak Allah memberimu kemenangan, engkau akan kembali lagi ke hariban kaummu dan meninggalkan kami? Ka'ab berkata, lantas Rasulullah SAW pun tersenyum kemudian bersabda, bahkan darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku juga. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi orang-orang yang kalian perangi dan mengadakan perdamaian dengan orang-orang yang kalian adakan perdamaian dengannya. Jamaah yang dirahmati Allah, penegasan kembali akan dampak serius dari baiat ini adalah setelah pembahasan tentang syarat-syarat baiat rampung dan mereka bersepakat untuk segera melangsungkannya, berdirilah 2 orang laki-laki dari angkatan pertama, maksudnya pada tahun ke-12 Hijriah, yang masuk Islam tersebut, yaitu salah seorang dari duanya berdiri lalu disusul oleh seorang lagi untuk mempertegas
kepada para hadirin akan dampak serius dari risiko yang harus dipikul, sehingga mereka tidak hanya sekedar membaiat kecuali setelah benar-benar mengetahui secara jelas hakikatnya. Demikian pula keduanya ingin mengetahui dan memastikan seberapa jauh para hadirin untuk berkorban. Jadi pada saat berkumpulnya orang-orang hampir 73 tadi, banyak masukan-masukan untuk menguatkan hati dan tekad orang-orang kaum muslimin tersebut. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, tatkala mereka berkumpul untuk membaiat, berkatalah Al-Abbas bin Ubadah bin Nadal, apakah kalian mengetahui untuk apa kalian berbaiat terhadap orang ini, yakni Nabi Muhammad SAW? Mereka menjawab, sesungguhnya kalian akan membaiatnya untuk memerangi orang-orang berkulit merah dan hitam. Jika kalian nantinya melihat bahwa setelah harta kalian musnah karena tertimpa musibah dan para pemuka kalian dibunuh, apakah kalian akan menyerahkannya? Maka dari sekarang urungkanlah baiat ini. Bila kalian melakukannya, maka hal itu akan menjadi kehinaan bagi kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian nantinya melihat akan mampu menepati janji dari apa yang kalian tawarkan kepadanya, sekalipun harta-harta musnah dan para pemuka kalian terbunuh, maka ambillah dia, sebab demi Allah hal ini adalah baik buat kalian di dunia dan di akhirat. Mereka berkata, maksudnya peserta baiat ini, kalau begitu kami akan mengambilnya sekalipun dengan resiko harta kami musnah dan para pemuka kami terbunuh karenanya. Wahai Rasulullah, apa imbalan bagi kami dalam hal ini bila mana kami dapat menepatinya? Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya, imbalannya adalah surga. Lalu mereka berkata, bentangkanlah telapak tanganmu. Kemudian beliau membentangkan telapak tangannya dan mereka pun membaiatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam riwayat Jabir dia berkata lagi, maka kami berdiri untuk membaiat, lalu Asad bin Jurarah yang merupakan orang paling muda dari 70 orang ini yang hadir tersebut memegang tangan Nabi Muhammad SAW seraya berkata, jangan terburu-buru wahai penduduk Yatrib, sesungguhnya kita tidak datang kepadanya kecuali karena kita mengetahui betul bahwa dia adalah utusan Allah. Sesungguhnya membawanya keluar dari kota Mekah saat ini berarti memisahkan diri dari orang-orang Arab secara keseluruhan. Terbunuhnya orang-orang pilihan kalian dan pedang siap menebas kalian. Karenanya jika kalian akan bersabar atas hal itu, maka lakukanlah dan kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Namun jika kalian mengkhawatirkan keselamatan diri kalian, maka biarkan saja dia. Dan hal ini adalah alasan paling logis di sisi Allah. Jadi para kaum muslimin yang
mengikuti baiat ini selalu menguatkan hati atau tekad peserta baiat agar benar-benar baiat ini dilakukan dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak main-main dan mereka benar-benar akan menjaga Rasulullah SAW jauh atau tidak disakiti oleh orang-orang musyrikin, baik yang ada di kota Mekah dan yang ada di kota Yatsrib tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah tadi dimulai baiat, maka akad baiat menetapkan poin-poin baiat yang setelah adanya penegasan dan kepastian, maka dimulailah akad baiat dengan cara saling bersalam-salaman. Setelah mengisahkan ucapan Asad bin Jurarah tadi, Jabir berkata, lalu mereka berkata, "Wahai Asad, singkirkan tanganmu dari kami. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan tidak pula membatalkannya." Jadi Asad ini adalah sahabat Rasulullah yang masuk Islam dan ikut baiat yang terjadi di pada tahun ke-12 kenabian, ingin menguatkan agar baiat ini benar-benar terlaksana dengan hati yang ikhlas. Jadi begitu nampaklah akhirnya keinginan, keikhlasan, keberanian dari para peserta baiat yang hadir ini menunjukkan bahwa kesungguhan hati dan tekadnya untuk selalu dan menjalankan isi dari baiat yang disampaikan Rasulullah tadi. Ketika itu barulah Asad menyadari betapa besarnya kesiapan orang-orang Ansar tersebut untuk berkorban di jalan ini, dan dia pun dapat memastikan hal itu sebagai seorang dai besar bersama Mus'ab bin Umair, di mana dia merupakan orang yang lebih dahulu mengukuhkan baiat ini, yaitu dia adalah peserta baiat yang 12 orang atau baiat Aqabah pertama. Kemudian Ishaq berkata, Bani An-Nazar mengklaim bahwa Abu Umammah Asad bin Jurarah adalah orang pertama yang menjabat tangan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu dimulailah baiat secara umum. Dalam hal ini Jabir berkata, lalu kami satu persatu mendatangi beliau dan beliau mengambil baiat dari kami dan memberikan kepada kami surga sebagai imbalannya. Sedangkan baiat yang dilakukan oleh 2 orang wanita yang menyaksikan kejadian ini adalah berupa ucapan saja, sebab Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali menjabat tangan wanita yang bukan mahramnya. Jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui bahwa baiat ini dilaksanakan, kemudian Rasulullah Muhammad SAW
meminta agar dipilih 12 orang pemimpin yang tugasnya memimpin kaumnya dan mewakili mereka dalam mengemban tanggung jawab atas pelaksanaan poin-poin baiat tersebut. Baiat tersebut beliau berkata kepada mereka, seleksilah 12 orang pemimpin di kalangan kalian untuk menjadi penanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan kaum kalian. Ketika itu juga pemilihan mereka dilaksanakan dan menghasilkan masing-masing 9 orang dari kalangan suku Ka'raj dan 3 orang dari kalangan suku Aus. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Para pemimpin yang terpilih dari suku Khazraj adalah 1 Asad bin Jurarah, kemudian Sa'ad bin Rabi, yang ketiga Abdullah bin Rawabah, Abdullah bin Rahawah, kemudian Rabi bin Malik, Al-Bara, Abdullah bin Amr bin Haram, Ubadah bin As, Sa'ad bin Ubadah, dan yang kesembilan Al-Munjir bin Amir bin Kunais. Adapun dari suku Aus yaitu Usaid bin Hudair bin Sibak, Sa'ad bin Haid, Samah bin Al-Haris, dan yang ketiga Rifa'ah bin Abdullah Munjir bin Jubair. Setelah pemilihan mereka selesai, Nabi Muhammad SAW mengambil janji lain terhadap mereka ini sebagai para pemimpin pilihan yang diserai tugas tanggung jawab tersebut. Beliau berkata kepada mereka, kalian bertanggung jawab atas kaum kalian sebagaimana pertanggungjawaban kaum Hawariz kepada Isa bin Maryam, sedangkan aku adalah penanggung jawab bagi kaumku, yaitu kaum muslimin. Lalu mereka 12 orang ini berkata dan menjawabnya, kami bersedia melaksanakannya. Jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang kalau mungkin dibilang mengecewakan pada pertemuan di akhir pertemuan ini, di mana setan selalu mengikuti apa yang terjadi terhadap kaum muslimin ini, dan setan memang musuh nyata bagi manusia. Dan pada saat itu pun terjadi bahwa pertemuan di balik bukit Aqabah ini pada malam yang sunyi, dan sengaja memang agar terhindar dari kaum musyrikin Makkah pada saat itu, sengaja bersembunyi agar secara aman pertemuannya dan tidak diketahui oleh kaum musyrikin Mekah. Akan tetapi setan menyingkap perihal ini, bahwa setelah rampung perjanjian, para peserta hampir saja akan berpencar. Salah satu setan menyingkapnya, namun karena penyikapan ini terjadi pada detik-detik terakhir dan berita ini tidak mungkin disampaikan kepada para pemimpin Quraisy secara rahasia, agar mereka dapat menyerang orang-orang yang sedang berkumpul di celah bukit tadi. Maka setan tersebut berdiri di puncak bukit seraya berteriak,
dengan suara yang tidak pernah terdengar sekencang itu, "Wahai penghuni rumah-rumah, apakah kalian ingin mengetahui Muhammad dan para penganut agama baru yang bersamanya? Sungguh mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian." Itulah setan dengan sekuat tenaga menginformasikan hal ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Inilah Ajabul Aqabah atau nama setan. Demi Allah, aku akan mengonsentrasikan diri untuk menghadapinya. Wahai musuh Allah." Kemudian beliau menyuruh mereka untuk berpencar dan kembali ke barak masing-masing. Setelah mereka masuk ke barak masing-masing, kaum Ansor tersebut mempersiapkan diri untuk menggempur kaum Quraisy. Ketika terdengar suara setan tersebut, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadah berkata, "Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau menghendaki, maka besok kami akan menggempur penduduk Mina dengan pedang-pedang kami ini." Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Kita belum diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi kembalilah kalian ke barak-barak masing-masing." Lantas mereka pun tetap beristirahat di barak tersebut. Kaum Quraisy dengan mendengar teriakan setan tersebut, pada esok harinya terjadilah kegemparan di tengah kaum Quraisy tersebut, menimbulkan suasana krisis yang sedih karena mereka sangat mengetahui persis akses yang akan disemai oleh baiat seperti itu dan akibatnya secara langsung terhadap diri dan harta mereka. Maka begitu pagi menyingsing, berangkatlah serombongan besar dari kaum Quraisy Mekah ini, para penjahat kelas kakap, menuju perkemahan penduduk Yatrib guna mempertanyakan hal tersebut. Protes keras atas pelaksanaan perjanjian ini atau baiat ini, mereka berkata, "Wahai halayak suku Khazraj, sesungguhnya telah sampai berita ke telinga kami bahwa kalian telah mendatangi teman kami," maksudnya Rasulullah SAW, "untuk kalian bawa keluar dari negeri kami dan membaiatnya dalam upaya menyerang kami. Dan sesungguhnya demi Allah, tidak ada satu perkampungan pun dari perkampungan yang dihuni bangsa Arab yang lebih kami benci bila berkobar perang antara kami dan mereka melebihi kalian. Manakala kaum musyrikin dari suku Khazraj tidak tahu menahu soal baiat tersebut karena dilakukan dengan penuh rahasia dan di dalam kegelapan malam, maka mereka serta-merta bangkit untuk bersumpah atas nama Allah. Tidak terjadi hal seperti itu dan kami tidak mengetahuinya hingga datanglah mereka menghadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang langsung membantahnya dan berkata, "Ini berita batil, tidak pernah terjadi dan kaumku tidak akan ada yang berani lancang terhadapku seperti ini. Andai kata aku berada di Yatrib, niscaya kaumku tersebut tidak berani berbuat seperti itu terhadapku hingga
hingga menunggu perintahku dulu. Sementara kaum muslimin di kalangan mereka satu sama lain saling memandang dan tutup mulut. Tidak seorang pun dari mereka yang berkata menyanggah ataupun membenarkannya. Pada akhirnya para pemuka Quraisy lebih cenderung membenarkan keterangan kaum musyrikin, lalu pulang dengan tangan hampa. Jamaah yang dirahmati Allah tidak sadar bahwa kaum musyrikin dari Yatrib yang akan menjalankan ibadah haji tersebut telah terjadi hal yang atau terjadi baiat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin ini. Jadi di barak-barak jamaah haji yang datang atau kemah-kemah yang datang dari kota Yatrib ini pada saat itu masih bercampur antara kaum musyrikin dan kaum muslimin. Tetapi waktu kaum Quraisy datang karena mendapatkan berita dari setan tadi bahwa telah terjadi sesuatu di balik bukit atau di celah bukit Aqabah, yang menjawab adalah orang-orang musyrikin dari Yatrib. Karena ketidaktahuannya mereka menjawab dengan segala ketidaktahuan dan menyampaikan bahwa hal itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah memang tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan tersebut. Akan tetapi seperti kita ketahui bahwa kaum Quraisy tidak pernah selesai di dalam mengejar berita tadi. Kaum Quraisy musyrikin Mekah terus berpikir dan menganalisa apakah benar berita itu yang sampai kepada mereka. Mereka selalu berupaya mengejar dan menangkap para peserta baiat tersebut. Mereka mencari tahu siapa-siapa saja yang mengikuti baiat tersebut. Mereka pemimpin Mekah pulang dalam kondisi hampir yakin terhadap kebohongan berita tersebut. Akan tetapi mereka masih melacak terus informasi tentangnya dan mengkajinya secara seksama hingga akhirnya mereka yakin bahwa sebenarnya berita itu benar adanya dan pembaiatan benar-benar telah terjadi. Berita tersebut diketahui setelah para jamaah haji pulang ke negeri mereka masing-masing. Pasukan berkuda kaum Quraisy bergegas mengejar orang-orang Yatrib. Namun semua ini ibarat nasi telah menjadi bubur. Hanya saja mereka masih sempat memergoki Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr, lalu langsung mengejar mereka. Terhadap Al-Munzir mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah lewat. Sedangkan terhadap Sa'ad mereka berhasil menangkapnya dan kemudian kedua tangannya diikat di lehernya dengan tali tunggangannya, lalu mereka memukul, menyeret dan menjambak rambutnya hingga memasuki kota Mekah. Tak berapa lama datanglah Al-Mut'im, yaitu keluarga yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ketahui Al-Mut'im bin Adi ini dan Al-Haris bin Harz bin Umayyah kemudian membebaskan Sa'ad ini dari tangan mereka. Hal ini dapat terjadi karena Sa'ad
pernah memberikan perlindungan kepada kafilah kedua orang tersebut tatkala lewat di Madinah. Merasa kehilangan jejak saat kaum Ansor yang telah pulang tadi, kemudian untuk kembali menjemputnya, namun tiba-tiba dia sudah muncul di hadapan mereka, hingga akhirnya mereka meneruskan perjalanan menuju kota Madinah. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sekilas riwayat baiat kubro atau baiat yang kedua yang menjadikan permulaan atau yang mengawali kesiapan kaum muslimin untuk berhijrah ke kota Madinah atau ke Yatrib tersebut. Atas segala kekurangan kami mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.